Selamat malam teman-teman, silakan duduk. Sebelum masuk ke perenungan firman malam hari ini, saya cerita dulu. Kemarin hari Rabu, di Betani Manyar, di atas, di hall. Ada satu momen yang sudah lama nggak ditemukan di Betani. Itu momen wisuda SOM Betani, teman-teman Bapak Ibu. Ya, Sekolah Orientasi Melayani. Jadi waktu itu kemarin hari Rabu yang ngisi firman, yang sharing di sana, Pak John. Jadi Sabtu kemarin kita ketemu Pak John di Bipro, hari Rabu saya ketemu lagi sama Pak John di atas. Pak John bilang ada 3 pilar yang kuat yang membangun Betani, gereja Betani selama ini. Yang pertama, pujian dan penyembahan. Yang kedua, FA, komunitas. Dan yang ketiga adalah SOM itu sendiri, Sekolah Orientasi Melayani. Jadi kami bersyukur malam hari itu wisuda angkatan pertama untuk SOM Betani Indonesia yang diadakan secara online. Ya, selama ini dulu bertahun-tahun sejarahnya itu SOM itu offline, classroom meeting onsite. Tapi 2023 akhir kemarin dibuka kelas online. Saya sendiri bersyukur, saya dari dulu tuh pengen ikut SOM, gak bisa-bisa, gimana jam kerja sampai malam. Begitu ada online saya langsung daftar, istri saya juga ikut daftar ya. Jadi kurang lebih 1 tahun kita belajar. Ya, kalau kita tahu SOM itu belajar 4 kelas. Salvation, Holy Spirit, Divine Healing and Blessing, dan yang terakhir Second Coming. Ada 4 kelas, satu kelas ini isinya 8 pelajaran. 8 materi, jadi 8 minggu. Terus ada ujiannya 2 minggu. Jadi satu kelas itu kurang lebih 3 bulan. Lalu kelasnya ada 1, 2, 3, 4. 1 tahun kurikulumnya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, cuman ada libur ya, biasa libur Lebaran, libur Natal. Jadi kurang lebih kalau di total semua durasinya itu hampir 1,5 tahun kita kemarin belajar bareng di SOM. Ya, jadi ini slide saya bisa ditayangin. Ya, jadi dari wisudawan SOM hari Rabu kemarin itu ada 153 orang. Nih, ada 153 orang wisudawan SOM angkatan pertama yang untuk ini ya, pembelajaran online. Dari 153 ini, nah ini ada teman-teman yang dari Bipro yang juga lulus, saya kasih tepuk tangan semangat. Luar biasa ini, happy graduation. Buat teman-teman yang juga dari Bipro yang ikut join di kelas pembelajaran SOM ini ya. 1 tahun belajar bareng-bareng. Saya berdoa teman-teman yang belum ikut, ayo nanti join. Ini sekarang udah jalan batch kedua, angkatan kedua. Nanti mungkin kalau ada batch ketiga, nah teman-teman yang belum bisa join di sana. Jadi enak, sudah fleksibel, pakai sistem learning management system, LMS ya. Jadi kita nggak perlu datang onsite untuk ketemu. Pengajar-pengajarnya juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Pak John Panggabean, ya, ada Pak Agus Gunawan, Sydney. Kemudian ada juga Pak Ponco. Dan jadi benar-benar sangat memberkati pengetahuan kita akan biblical lebih dalam lagi. Kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Hari ini temanya tentang berkat dan kesibukan. Ya, bulan ini kita sudah belajar kan temanya Bipro, Path to Success. Langkah atau jalan menuju kesuksesan. Kita udah belajar dari firman-firman sebelumnya. True success itu seperti apa sih? Kesuksesan sejati itu seperti apa sih? Victorious kemenangan di dalam Tuhan itu gimana sih? Dan minggu lalu belajar dari sharing khotbahnya Pak John, gimana kita bertumbuh dalam yang namanya proses yang gak bisa disangkal, yang gak bisa dilewatin. Kalau mau bertumbuh ya harus diproses. Kalau mau berbuah ya harus diproses. Nah, malam hari ini penutup temanya untuk Path to Success, kita ngomong mengenai kesibukan, berkat dan kesibukan. Nah, Tuhan Allah itu bisa bekerja melalui segala macam kesibukannya kita. Ya, jadi di tengah kesibukan, Tuhan itu menyelipkan berkat, menyelipkan keterampilan, menyelipkan ada peluang baru, menyelipkan ada relasi yang bisa dibangun. Jadi Tuhan itu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kesibukannya kita.
punya teman yang dalam tanda kutip belum kenal Tuhan, tapi karirnya sukses. Usahanya diberkati luar biasa. Punya teman yang kayak begitu? Banyak pasti ya. Ya karena naturally juga. Kalau kita dulu waktu studi diajarin satu peribahasa, rajin pangkal sukses, hemat pangkal kaya. Nah ini kondisi fairness, kondisi yang adil, yang bukan hanya untuk anak Tuhan aja, tapi untuk semua orang tentunya. Semua orang yang dia rajin pasti sukses, dia hemat pasti dia sejahtera, pasti hemat pangkal kaya. Ini yang dimaksud kemarin oleh Pak John adalah common grace. Ini anugerah yang umum, berlaku untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk kita, seperti kita orang percaya. Ya, contohnya misal seorang profesional yang sibuk kerja, melalui kesibukan itu dia belajar, dibentuk karakternya. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang disiplin, jadi orang yang akhirnya jadi sangat profesional, jadi orang yang sangat ahli di bidangnya. Dan dia mendapatkan promosi, karirnya cemerlang. Jadi kesibukan menjadi saluran berkatnya dia. Banyak ditemui orang-orang seperti ini. Tapi ingat, ini masih common grace. Nggak kenal Tuhan pun bisa jadi kayak begitu. Bisa banget. Ya. Nah, namun hari ini yang mau kita renungkan bareng-bareng adalah bukan berkat dari kesibukan kita. Ya, kalau ngomong berkat dari kesibukan itu kan blessing through busyness. Tapi malam ini kita mau renungkan sesuatu yang lebih lagi, yaitu blessing beyond busyness. Berkat sejati yang melampaui kesibukannya kita. Berkat sejati yang datangnya bukan gara-gara kita sibuk. Gak cuman itu. Lalu datangnya dari mana? Datangnya dari hubungan dengan Tuhan. Hidup yang terarah menuju ke tujuannya Tuhan. Contoh ya, sama kayak karena kita dunianya profesional muda, saya pakai contohnya juga dunia profesional. Seorang profesional dia misalnya dalam sebulan dia harus kejar target. At the end of the month dia capai target. Tapi dia nggak arogan. Ya, hatinya tetap tenang karena tahu identitasnya ada pada Tuhan. Bukan pada achievement-nya, bukan pada pencapaian dari usahanya tadi. Bukan gara-gara berharganya itu bukan gara-gara gue capai target. Di sini banyak ibu-ibu juga ya, keluarga-keluarga muda. Ibu rumah tangga di rumah, misal ngurus anak. Tapi dalam kesibukannya itu dia tahu. Dia menyadari bahwa Tuhan Allah menyelipkan sebuah kesempatan di tengah rutinitasnya dia sehari-hari sebagai ibu rumah tangga untuk mendidik dan membangun iman dari anak-anaknya. Untuk menanamkan satu nilai kasih dalam keluarga. Ya, jadi orang-orang yang ada hidupnya di dalam Tuhan, yang menyadari bahwa hidupnya itu sukses itu bukan gara-gara urusan materi doang. Orang-orang ini akan mulai punya pandangan yang berbeda mengenai kesibukannya sehari-hari. Ya, mereka menjalani kesibukannya bersama dengan Tuhan. Mereka tahu apa tujuan Allah di dalam hidupnya. Jadi saya garis bawahi bahwa kesibukan bukan sumber berkat. Tuhan Allah itu sumber berkatnya. Sehingga berkat itu datang melampaui daripada aktivitasnya kita, melampaui daripada kesibukannya. Saya berdoa Bapak Ibu malam hari ini kita setiap orang bisa belajar sesuatu dari perenungan firman hari ini. Nah, saya mulai masuk perenungan firman Tuhan ya. Kita sekarang itu hidup di tengah dunia yang punya pandangan yang melenceng tentang kesibukan. Saya menyebutnya sebagai the lies of busyness. Jadi kebohongan atau tipu muslihat dari yang namanya kesibukan. Ya. Contoh paham atau pengertian yang salah yang ditanamkan dunia pada sekitar kita hari-hari ini. Kalau kita sibuk,
kita itu merasa sedang berhasil. Kita merasa sedang produktif, kita merasa sedang berbuah, kita merasa penting. Sampai akhirnya kita merasa, aku ini berharga. Kalau aku sibuk, aku berharga. Kita ingin bikin orang lain itu impress dengan segala macam kesibukannya kita. Pengen bikin orang lain itu kagum dengan kesibukannya kita. Sehingga pada waktu orang bertanya, kamu ngapain hari-hari ini? Sibuk enggak? Ada pertanyaan gitu, itu kayak ikan di depan ada dikasih umpan. Langsung dilahap, sep dengan jawaban, yes, aku sibuk banget. Sebenarnya, secara enggak sadar, terkadang kita itu mengharapkan sebuah feedback, yaitu sebuah penghargaan dari orang lain untuk jawab ke kita, wih, keren ya kamu ya, bisa sibuk kayak gitu, sukses ya kamu ya, berhasil ya kamu hidupmu ya. Gitu. Ketika kita menjawab, yes aku sibuk banget. Kita itu sebenarnya seolah-olah kayak seorang atlet yang berharap menang perlombaan, yang mau dikalungkan medali emas di lehernya kita. Dan dibilang, kamu sukses, kamu luar biasa. Jadi paham pertama yang salah tentang kesibukan, the lies of business, kebohongan yang pertama yang dunia sedang giring kita ke sana adalah ujung-ujungnya kita merasa sombong kalau kita itu sibuk. Pride in our business. Ada kesombongan di saat kita merasa itu sibuk. Ya, biar ini menjadi sebuah koreksi bagi setiap kita. Saya berdoa gak ada yang ke arah sini-sini deh. Ya. Ada lagi cerita yang kedua, faham yang kedua. Yang bicara time is money, waktu itu uang. Jadi waktu diukur ekivalen dengan money, dengan uang. Makin banyak menghasilkan materi, seolah-olah dianggap makin baik. Makin banyak menghasilkan materi, dianggap makin baik, sama dengan makin sukses. Sampai merasa 24 jam sehari itu kurang. Jadi gas terus supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi, gain lebih banyak lagi, gain lebih banyak lagi. Tapi bahayanya, ujungnya, mentalnya kita akan berpikir, kalau nggak ada duitnya, nggak akan pernah masuk dalam prioritas hidupnya kita. Nah ini yang bahaya. Nggak sadar kita tergiring ke sana. Kalau nggak ada duit, ya nanti-nanti aja deh. Lambat laun, kalau mental seperti ini kita pelihara, ya lama-lama keluarga nggak akan masuk prioritas kita. Suami, istri, anak, nggak akan masuk prioritas kita. Ibadah, FA, SOM kayak tadi, pelayanan di gereja, apalagi nggak akan pernah masuk hitungan. Karena apa? Karena nggak menghasilkan duit. Bahaya. Parah-parahnya ujungnya adalah ya our relationship sama Tuhan sudah nggak ada dalam list prioritasnya kita. Karena apa? Nggak menghasilkan apa-apa. Saat teduh enggak, buat apa? Kerjaan saya masih banyak, lebih menghasilkan, lebih cuan daripada saat teduh. Nah, bahaya teman-teman ya. Ini the lies of business ini bahaya. Dunia sedang menggiring kita semakin hari semakin enggak jelas. Markus 8 ayat 36, kita baca satu ayat dulu. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kata nyawa itu kata aslinya bacanya sise, artinya jiwa, kehidupan, keberadaan batin. Jadi nyawa di sini itu bukan hanya ngomong napas hidupnya kita secara jasmani, tapi ngomong juga tentang identitas diri, ngomong juga tentang kehidupan yang sejati. Jadi coba dipikirkan, coba kita renungkan bareng-bareng. Apa gunanya seseorang memperoleh semua, dreamnya sudah didapat semua. Tapi dia kehilangan identitasnya. Tapi dia kehilangan apa yang sejati yang dalam hidupnya. Ada yang missing. Udah banyak ya cerita orang terkenal, orang yang sukses, konglomerat berakhir di bunuh diri, berakhir di narkoba, berakhir di hubungan keluarga yang hancur, amburadul gak karu-karuan. Apa gunanya? Apa gunanya? Ya, jadi
Saya menulis di sini bahwa dunia sedang menggiring kita bergerak menjauhi Kristus. Dengan faham-faham yang seperti tadi itu, yang keliru tadi itu, yang menawarkan kebohongan, tipu muslihat dengan segala macam kedoknya. Dunia sedang menggiring kita bergerak menjauhi Kristus. Dunia sedang membuat kita mengejar hal yang semuanya ngomong tentang materi. Menjauhi tujuan Tuhan yang ke arah kekekalan. Pernah dengar istilah yang keren? YOLO, YOLO. You only live once. Kamu itu cuma hidup sekali. Ada yang deketin aku. Tapi gak seiman. Tapi kaya, Bo. Gimana? Gas? Ada yang nawarin bisnis, satu nawarin 50 juta. Satu nawarin 5M. Tapi pakai bohong. Gimana? Gas? Kamu cuma hidup sekali loh. Mau gas apa enggak? Ya. You only live once. Itu yang dunia gembar-gemborkan di berbagai macam generasi. Tapi kalau firman Tuhan ngomong Mazmur 90 ayat 12 saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kayak seolah-olah hari-harinya kita itu sudah terbatas. Jadi obatnya you only live once, itu obatnya pakai firman jadinya juga you only die once. Kamu hidup cuma sekali, tapi kamu mati ya cuma sekali. Nah ini. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi karena hidup kita cuma sekali, dan mati juga cuma sekali, so ayo kita lakukan dengan benar. Kita tahu tujuannya, dan kita berjalan ke tujuan itu dengan cara yang benar. Amin. Sesuai dengan apa kata firman. So malam ini saya mau kasih satu pertanyaan buat perenungan kita. Buat apa kamu sibuk? Buat apa? Kesibukannya itu buat apa? Why are you busy? What's the point of it all? Mazmur 39 ayat 7 mengingatkan kita. Ini merangkum kesia-siaan yang sangat mengkhawatirkan di dunia yang sangat hektik sekarang ini. Mazmur 39 ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia ini manusia ya. Manusia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Di terjemahan New Living Translation, NLT, dikatakan di sana, we are merely moving shadows. And all our busy rushing end in nothing. Ini yang sangat menyedihkan sekali. Ya, kalau orang bilang aduh keles ini menyedihkan banget. Kalau segala kesibukan yang tadi kita bangga-banggakan, yang kita jawab dengan penuh percaya diri, yes aku sibuk, yang kita pengen dapat feedback dari orang lain, penghargaan. Kalau ternyata semua itu sia-sia gimana? Our busyness end in nothing. Jadi malam hari ini kita mau merenungkan gimana supaya hidupnya kita, kesibukannya kita setiap hari nggak sampai ujungnya sia-sia. Pada melongo semua, are you with me? Jadi bagaimana ya supaya segala kesibukan kita nggak jadi sia-sia? Mari kita lihat dari sisinya firman Tuhan, apa yang sudut pandangnya firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang kesibukan. By the way, firman Tuhan itu banyak banget yang memuji etos kerja yang kuat. Bekerja adalah salah satu fungsi yang Tuhan berikan kepada manusia supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Melalui kerja kerasnya kita, melalui etos kerja yang kuat, melalui kerja yang benar. Jadi banyak orang yang mempergunakan akal budinya, mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk mengajar, untuk melayani,
untuk memberitakan firman, untuk bangun perusahaan, untuk membangun karir, ya, untuk bikin startup, untuk membangun keluarga, untuk raise up children, membesarkan anak-anak, mendidik mereka, bawa mereka kenal sama Tuhan. Jadi kesimpulannya sebenarnya pekerjaan atau kesibukan itu nggak pernah salah. Yang bikin kita melenceng, yang bikin kita salah adalah masalahnya itu terletak sama hati, motivasi, dan prioritasnya kita. Ya, saya ulangi, kesibukan nggak pernah salah, pekerjaan itu nggak pernah salah. Selama semuanya itu ada di dalam kebenaran. Yang bikin melenceng seringkali itu adalah masalahnya ada di dalam sini. Ada di hatinya kita, ada di motivasinya kita, ada di cara kita menata prioritas hidupnya kita. So harus bagaimana? Yang pertama pahami tujuannya teman-teman. Ya, pahami tujuannya. Kesuksesan kekal dimulai dari relasi dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ini ayat yang sudah famous one. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan, masa iya kita dagang mau nipu? Masa iya kalau kerja males-malesan? Kalau untuk Tuhan, masa iya kita kerja itu sampai curi-curi waktu? Ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi seolah-olah itu God is your boss. Kalau kita punya atasan, kita punya bos, logikanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus make a good relationship dengan bos kita kan, dengan atasan kita kan. Seperti itulah. Because God is your boss, you have to make a good relationship with your boss. Jadi bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan dalam hidupnya kita. So kalau dikatakan di sini motivasinya kerja adalah untuk melayani Tuhan. Berbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pastikan ada relasi dengan Tuhan dalam setiap kesibukan yang kita jalani setiap hari. Dengan demikian kita berada di jalur yang sudah benar. Ada saatnya kita sibuk banget kerja. Tapi ingat, semua kalaupun sibuk itu lakukan dengan Kolose 3:23. Lakukan benar-benar dengan kerja keras. Tapi ingat at the end, ada saatnya kita untuk berdiam diri dan berada di dalam hadiratnya Tuhan. Bapak Ibu teman-teman pasti sering banget dengar ceritanya, kisahnya tentang Marta dan Maria. Kalau saya boleh bilang bukannya untuk membandingkan satu sama lain ya. Tapi kalau diambil satu statement yang pas gitu ya. Satu quote yang bisa kita langsung klik gitu ya. Milikilah tangan pekerja seperti seorang Marta. Miliki hati yang penuh kerinduan seperti seorang Maria. Ini kombinasi yang luar biasa. Kalau kita lihat di kisahnya Marta dan Maria itu, saat saat mulai kewalahan, Marta itu berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Marta mulai nyalain Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Marta juga nyalain orang lain. Nyalain Maria. Jadi ingat, kalau kita dalam keseharian kita mulai kerasa capek, dan kita mulai complaining God, menyalahkan Tuhan, atau nyalain orang-orang di sekitarnya kita, nyalain kondisinya kita, ingat berarti kita sedang jauh dari Tuhan. Jawabannya Tuhan apa? Simpel banget kan? Pilihlah bagian yang terbaik. Maria sudah pilih itu, dan itu gak akan pernah diambil daripadanya. Apa yang gak pernah diambil? Hadirat Tuhan. Tujuan menuju kekekalan. Relasi dengan Tuhan. Itu yang gak akan pernah bisa diambil dengan dunia. Tapi kita harus mengusahakan. Ya. Ketika kita sudah capek, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan sekeliling, mulai stres. Ingat, blaming terus, menyalahkan terus. Jawabannya Tuhan cuma satu, diingatkan.
pilihlah bagian yang terbaik. Kembali ke hadirat Tuhan. Kesuksesan yang kekal dimulai dari relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari malam hari ini. Hal yang kedua, cepat aja ya. Ini cepat banget ya, udah 20 menit. Tinggal seperempat. Tinggal 15 menit. Susah khotbah di Bipro ini ya. Harus nggak boleh babi bu, langsung to the point semuanya. Tapi jemaat juga susah ya, harus buka terus ini kepalanya. Panas. Terima terus, aduh, sampai kebakaran di atas ini ya. Ya, yang kedua, kesuksesan itu ngomong tentang taat. Ini satu quotes yang, waduh saya sudah pegang mungkin belasan tahun ya, puluhan tahun mungkin. Obedience to blessing. Taat itu pangkal berkat. Kalau you mau berkat yang dari Tuhan, berkat yang sejati, cara dapatnya itu cuma satu. Pakai cara apa? Taat. Taat yang bagaimana? Roma 12 ayat 2. Nah, kita belajar sedikit di sini. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa saya bahas ayat ini? Karena Tuhan tidak ingin kita jadi serupa dengan dunia. Ingat, faham dunia tadi itu kayak apa? Paham dunia tadi yang saya cerita di depan, yang melenceng tadi itu kayak apa? Tipu muslihat yang ditawarkan dengan berbagai kedok itu kayak apa? Nah Tuhan itu enggak kepingin kita serupa jadi kayak gitu. Makanya Tuhan ada kasih ayat kita Roma 12 ayat 2 ini. Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin kita tidak terseret dalam arus tadi dunia yang sedang bergerak menjauhi Kristus. Karena Tuhan ingin relasi yang dekat dengan kita. Ya, Tuhan ingin kita taat dan jika kita taat, maka kita akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, ini saya lingkarin satu-satu. Berubahlah. Berubah di sini itu pakai kata metamorfose. Lanjut dari khotbahnya Pak John minggu lalu ya. Cerita tentang kupu-kupu. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Pasti gitu arusnya. Gak ada yang balik kucing. Setelah jadi kupu-kupu, aduh dunia kok begini, gak enak ya. Kepompong lagi, gitu. Gak ada. Jadi metamorfosis itu perubahan dari dalam keluar. Kalau sudah keluar ya gak bisa masuk lagi. Jadi ini yang Tuhan harapkan perubahan dari hidupnya kita. Berubah dengan penuh kesadaran yang dari dalam. Kalau kita berubahnya gak dengan sadar, dipaksa. Ketika kita sudah terdesak, kita akan balik lagi, balik kucing. Ya, tapi kalau perubahan kita disertai dengan kesadaran yang dari dalam, berubah karena ngerti tujuannya Tuhan itu untuk kekekalan, mendidik kita untuk sebuah tujuan yang mulia, kita nggak akan balik kucing. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Nggak ada. Kupu-kupu udah jadi kupu-kupu terus menyesal. Lebih enak kehidupanku waktu jadi ulat ya. Saya mau masuk jadi kepompong lagi. No. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu berarti kita diperbarui dalam pola pikir dan dalam hatinya kita. Ya, jadi pembaruan seperti ini saya garis bawahi hanya bisa melalui firman Tuhan. Jadi inilah kenapa kok kita setiap hari itu harus selalu menggeluti firman Tuhan. Baca firman direnungkan, baca satu perikop direnungkan. Baca satu pasal direnungkan. Ada banyak proses di sini dan kita nggak bisa instan. Tuhan selalu pakai keadaan susah, senang, sukses, stres, sehat, sakit, whatever, apapun itu. Untuk bikin kita belajar. Untuk bikin kita berubah. Dan itu berubah yang dari dalam keluar. Ya, Tuhan kepingin kita berubahnya metamorfosis. Bukan ikut-ikutan. Ya. Kenapa kita harus berubah dan oleh pembaruan budi, pola pikir hati kita berubah. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Baik itu pakai kata orisinilnya agaton. Ya, ini sesuai dengan kebaikan moralnya dari Tuhan. Ini level pertama, basic. Pokoknya berbuat apa yang benar, yang enggak ngelanggar
the rules. Pokoknya kita nggak break the rules, nggak nyalain firman Tuhan. Contohnya bantu teman yang lagi sakit. Nah, ada teman mau pindah kos-kosan, mau pindah rumah, kita bantuin. Lah ini baik ini agaton. Kalau kita kerja, ada gaji, sebagian ditabung buat masa depan. Ini agaton, berbuat hal yang baik. Ya. Yang kedua, yang berkenan. Yang berkenan ini pakai kalimat euraston. Ini menyenangkan Allah. Nah ini levelnya udah beda. Tadi pokoknya benar, yang kedua ini mulai mikirin, Tuhan itu senangnya apa ya? Kita melakukan segala sesuatu nggak cuman sekedar, ya wis pokoknya nggak menyalahin aturan lah gitu. Pokoknya baiklah dipandang menurut sama sekeliling sama komunitasku. Enggak. Tapi kita melakukan karena kita tahu kalau kita melakukan itu Tuhan disenangkan. Ya, posisi level hatinya beda. Sehingga kita selalu berpikir kalau kita sedang memutuskan ada pilih A atau B, kita mikirnya bukan cuma untuk enak yang mana ya buat aku ya. Mana yang paling gampang ya, mana yang paling cepat ya. Mana yang paling cepat problem solvingnya ya. Enggak, tapi di sisi lain kita mau mempertimbangkan. Kalau aku pilih A, kira-kira Tuhan seneng gak ya? Kalau aku B, kira-kira Tuhan seneng apa enggak ya? Contoh, sakit hati. Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun hatinya masih cekot-cekot. Jadi meskipun gak gampang, tapi kita tetap milih untuk mau mengampuni. Karena, kenapa? Karena itu menyenangkan Tuhan. Kerja dapat gaji, nggak dipakai untuk diri kita sendiri, nggak cuma untuk ditabung, tapi sebagian untuk jadi berkat, ngasih ke orang tua, misalnya ngasih ke saudara, menyenangkan Tuhan, nggak cuma sekedar apa yang dipandang baik. Yang ketiga nih, yang sempurna, teleion, ini dibahas minggu lalu sama Pak John ya. Jadi ini lengkap, mencapai tujuan ilahi. Mencapai tujuan Allah. Ingat kemarin yang perumpamaan dari Pak John, mik ini akan jadi sempurna, mik ini jadi teleion atau teleios ketika dia dipakai fungsinya untuk memperkeras suara saya sehingga teman-teman bisa dengar. Kalau mik ini buat nutuki drum gitu bisa. Tapi dia enggak teleion, tapi dia enggak teleios. Karena dia enggak memenuhi tujuannya untuk apa dia diciptakan. Sama, Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah tujuan ilahi. Ngomong tentang kerjaan lagi deh. Ngomong tentang gaji tadi ya. Terima gaji nih kerja, sudahan. Akhir bulan terima gaji. Dikelola dengan prinsip pengelola. Ini gaji bukan duitku. Ini kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih ke aku berarti ini untuk dipercayakan kepadaku. Tuhan berikan aku kemampuan jadi pengelola yang baik. Ya. Yang pertama, mengembalikan pada Tuhan. Kita ngasih perpuluhan. Dipakai dengan bijak. Enggak buat apa orang bilang, buat foya-foya. Apalagi sekarang ya, buat judul, buat apa macam-macam. Dan ujungnya ditabur. Menabur nggak pakai diposting di sosmed, ya, sama aja kan. Jadi keuangan pribadi dipakai untuk tujuan Allah yang lebih besar. Kita sedang bergerak menuju teleion, kita sedang bergerak menuju kehendak Allah yang sempurna. Kalau kita tahu big frame-nya, tujuan ilahinya apa, dan kita mengarah ke sana, kita bergerak menuju kehendak Allah yang sempurna. Ya, semoga malam hari ini kita sama-sama punya kerinduan untuk kita bukan hanya berhenti pada apa yang baik, yang berkenan, tapi kita mulai belajar mencari tujuan ilahi dalam setiap apa yang kita lakukan. Prinsip-prinsip hidup kita, supaya kita mengejar apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, ayat penutup. Aduh cepet banget ya. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kultur mandat. Ya. Perintah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Tapi jangan dianggap secara harafiah jasmani saja ya. Di terjemahan NKJV jelas-jelas di sana dibilang be fruitful and multiply. Jadi nggak hanya arti biologis, tapi punya makna yang lebih luas. Menghasilkan buah, berkembang, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, produktif, jadi berkat buat orang lain. Kayak visinya Bipro. Jadi berkat Tuhan itu pasti berupa kemampuan. Berkat Tuhan itu pasti bukan output yang terakhir. Itulah kenapa Tuhan kasih talenta pada setiap saudara dan saya. Kembangkan talenta itu. Kan gak mungkin penciptaan. Tuhan menciptakan meja dan kursi. Gak ada ya di Alkitab ya. Tuhan menciptakan tumbuhan. Ada pohon, ada kayu. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberkati manusia dengan hikmat. Manusia berproses. Dapat hikmat. Manusia mempergunakan. Akhirnya jadilah yang awalnya cuman kayu, jadi furniture. Jadi furniture yang bernilai. Ada art di sana. Macam-macam. Nilainya lebih lagi. Tuhan gak mungkin berkati output terakhirnya. Ingat baik-baik. Jadi kalau kita berdoa Tuhan berkati saya langsung to the point, makes money, langsung money-nya, langsung duitnya, langsung berkatnya. Jarang Tuhan ke arah situ. Tuhan berkati kitanya supaya kita berproses, do something produktif, be fruitful and multiply. Dan berkat Tuhan tadi akan turun atas kita. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan kesibukan. Saya undang teman-teman PAW, bisa maju ke depan, pemain musik. Gak ada yang salah dengan kesibukan. Manusia memang diciptakan untuk menghasilkan. Untuk jadi fruitful dan multiply. Gak ada yang salah dengan kesibukan. Selama kita ngerti apa tujuan ilahi di balik semuanya tadi itu. Jadi pembelajaran kita malam hari ini 2. Pahami tujuannya. Kesuksesan yang kekal itu dimulai dari relasi dengan Tuhan. Pahami tujuannya. Dan jalani dengan benar. Obedience. Taat. Bagaimanapun kesibukannya, jangan pernah lupakan Tuhan. Ingat, sesibuk-sibuknya Marta, kita boleh punya tangan pekerja seperti Marta. Tapi jaga hati kita tetap punya hati seperti Maria. Temukan Tuhan dalam setiap kesibukannya kita sehari-hari. Hidupi iman kita, jadi pelaku firman yang taat. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita tahu mana kehendak Tuhan, ujungnya sampai kesempurnaan. Doa saya malam hari ini Bapak Ibu, semoga kita bisa hidup dalam tujuan ilahi. Supaya kesibukan kita nggak sampai berakhir sia-sia. Amin.